بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada bab yang berikutnya di halaman 56, Al-Iman bir-Rusul, beriman dengan Rasul. Qala Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullahu ta'ala, al-iman bi rusulihi, beriman dengan Rasul, yakunu bit tasdiqil jazimi, dengan cara at-tasdiqul jazim, membenarkan yang kuat atau pembenaran yang kuat. Ada apa itu di luar? Dicek. Bi annallaha qad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan, membenarkan atau pembenaran yang bulat, yang kuat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, pada setiap kelompok, setiap generasi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Bahkan dulu di kalangan Bani Israel tidak pernah putus seorang rasul pun atau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Ketika ada nabi yang meninggal dunia, maka digantikan dengan nabi yang lain. Terus silih berganti dari nabi ke nabi. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, di antara nabi terbanyak yaitu nabi dari kalangan Bani Israel, nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kanat Banu Israel, dulu Bani Israel itu yashusuhum al-anbiya, kullama halakan nabi khalafahun nabi. Dulu Bani Israel itu senantiasa dipimpin, diatur oleh nabi. Setiap ada nabi yang meninggal, dilanjutkan nabi yang berikutnya. Apa tugas nabi tersebut? Tugas rasul tersebut, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Nabi tersebut, rasul tersebut mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah,
Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang didakwakan setiap nabi, setiap rasul pada setiap generasi. Wal kufri bima yu'badu min duni. Serta setiap nabi, setiap rasul mengajak untuk mengingkari segala sesuatu peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus pada setiap umat, setiap taifah seorang rasul, yang tugas rasul tersebut mengatakan wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa anna jami'ahum sadiqun musaddaqun barun rasyidun kiramun bararah atqiya umana hudatun muhtadun wa annahum ballagu risalatillahi jami'an. Seluruh para rasul, seluruh para nabi adalah orang-orang yang jujur, musaddaqun, dibenarkan, barun, orang-orang yang baik, rasyidun, terbimbing, bisa membimbing, kiram, mulia, barara, atqiya, umana, bertakwa, penuh dengan amanah, hudatun muhtadun, ya, sebagai pemberi bimbingan, memberikan petunjuk, membimbing, lagi terbimbing. Wa annahum ballagu risalatillahi jami'an. Semuanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh mereka. Tidak ada yang disimpan oleh mereka. Wa annallaha ittakhadha Ibrahim khalilan wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan wa kallama Allah Musa takliman wa rafa'a Idrisa makanan 'aliyan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryama wa ruhun min. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa dalilnya? Syu'bah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya Ibrahim adalah khalilullah? Ittakhadallahu Ibrahima khalilan wattakhadha Muhammadan khalilan. Nabi kita Muhammad SAW juga dianggap sebagai khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Wa rafa'a Idris makanan 'aliyan. Allah angkat Idris pada tempat yang tinggi. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Isa berasal dari kalimat kun. Wa laisa Isa bikun. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Isa adalah kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke Maryam. Isa berasal dari kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namun kata Imam Malik, wa laisa Isa bikun. Ya. Isa diciptakan dari kun. Tapi Isa bukan kun itu sendiri, bukan kalimat Allah. Isa diciptakan dari kalimat Allah, kun, jadi ya jadi. Namun Isa bukan kalimat Allah. Maksudnya Isa bukan kalamullah, Isa bukan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dhallan Nasara, orang-orang Nasara keliru dalam masalah Isa dan sesat. Mereka mengatakan Isa berasal dari unsur nasut wal lahut, unsur kemanusiaan dan unsur ketuhanan. Karena mereka mengatakan Isa adalah kalimat Allah, maknanya berasal dari kalam Allah. Lah, ini pemahaman yang keliru. Kemudian di antara bentuk keimanan kepada para nabi, keimanan kepada para rasul, meyakini tafadulul anbiya. Para nabi itu satu sama lain bertingkat-tingkat, berbeda-beda keutamaannya. Namun di sini ada sesuatu yang perlu antum fahami baik-baik.
Ada yang perlu kita fahami, nabi itu sebagian yang satu dengan sebagian yang lain itu punya derajat dan kedudukan berbeda-beda. Namun kita tidak diperbolehkan untuk membanding-bandingkan mereka yang menyebabkan penolakan atau perendahan atau peremehan kepada salah satu dari nabi tersebut. Rasul mengatakan, la tufaddiluni bainal anbiya, janganlah kalian mengistimewakan aku di antara para nabi. Kata para ulama, hadis ini yang dimaknakan larangan Rasul jangan mengistimewakan beliau di kalangan para nabi. Jangan sampai pengistimewaan Rasul tersebut menolak atau mengantarkan kepada perendahan terhadap nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami istimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang diangkat derajatnya dan yang lainnya. Wa anna Allah faddala ba'dahum 'ala ba'din wa rafa'a ba'dahum 'ala ba'din darajat. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian nabi yang satu dengan sebagian yang lain, mengangkat yang satu di atas yang lain beberapa derajat. Tadi ayatnya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah pemimpin Bani Adam nanti pada hari kiamat wala fakhr, dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak berbangga. Ini prinsip Islam. Di antara bentuk beriman kepada para rasul dan para nabi, meyakini bahwasanya nabi bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdal dari sekian para nabi adalah ulul azmi minar rusul. Dari sekian ulul azmi, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah makhluk paling afdal di jagat raya ini, bahkan lebih afdal dibandingkan para malaikat. Kemudian, ittifaqu da'watir rusul fi aslid din. Juga bentuk yang harus kita imani, bahwasannya seluruh para rasul itu ittifaq, sepakat ya, pada asluddin, pada prinsip agama. Apa asal agama Islam? At-tauhid. Ya. Asal agama Islam at-tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau menyebutkan agama Islam ini mabniun ala aslain. Mabniun ala aslain. Dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama at-tauhid, yang kedua ijtinab asyirk. Yang pertama bertauhid ibadatullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua meninggalkan syirik. Ini adalah prinsip Islam dan prinsip seluruh para nabi, serta prinsip agama-agama yang dibawa oleh para nabi. Semuanya mengajak kepada tauhid dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna da'watahum min awwalihim ila akhirihim ittafaqat fi aslid din. Seluruh dakwah mereka dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Siapa Rasul yang pertama? Hah? Rio? Mana Rio? Siapa Rasul yang pertama? Adam. Raihan. Zubair. Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa huwa tauhidullah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu asal tauhid, asluddin adalah mentauhidkan Allah dengan uluhiyah, dengan rububiyah, dengan asma' wa sifat. Qala Allah Ta'ala, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi, agama yang benar, agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam, agama yang tidak resmi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diakui.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama untuk dia, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia nanti di akhirat akan digolongkan termasuk orang-orang yang merugi. Jelas? Di sini menunjukkan agama selain agama Islam ghairu maqbul, mardud. Wa qala Nuh alaihissalam, berkata Nuh alaihissalam, Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh mengatakan, aku diperintah untuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah dari kalangan kaum muslimin. Wa qala an Musa, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kalian muslimin. Lihat di sini. Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Musa mengatakan, in kuntum muslimin. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala an Sulaiman ala lisani Bilqis. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Sulaiman melalui lisannya Bilqis. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Itu ada kekeliruan ya yang tepat pada wa qala ta'ala an Sulaiman ala lisani Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Itu ucapan Bilqis ya, itu ucapan Bilqis. Jadi kebalik nuskhonya kita nih. Antum punya nuskho yang lain? Ini insting ana ya, pencicipan kita tidak bisa mengatakan ayat yang setelahnya karena itu bukan ucapan Bilqis yang setelahnya, tapi yang ucapan Bilqis itu yang atas Asy-Syura 13. Coba antum cek di mushaf, buka Asy-Syura ayat ke-13. Asy-Syura 13. Buka cepat. Buka mushaf lagi antum susah. Coba apa ayatnya? Sebelumnya itu. Terus yang Asy-Syura 13. Berarti itu Ratu Sabah ya, ucapan Ratu Sabah itu ya. Yang Asy-Syura ya. Yang ucapan Ratu Sabah. Ketemu Firan? Syarif? Ketemu? Apa? Di mushaf
Nah, yang anak inginkan gini. Di sini Syekh Abdus, di sini nuskhanya kita, wa qala ta'ala an Sulaiman wa ala lisan Bilqis. Nah, ayat yang disebutkan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna itu bukan ucapan Bilqis. Surat apa itu? Ini Asy-Syura ayat 13. Nah, salah surat berarti kan? Nah, itu tadi yang ana maksud. Yang An-Naml yang mana? Yang Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, gini, aturannya ketika ini, nah itu tadi pentingnya antum ada rasa. Ya. Makanya kalau antum sudah terbiasa dengan kitab Arab, antum akan merasakan kalau ini salah. Ya. Di situ antum perhatikan nuskha yang kita pegang ini tadi, wa qala ta'ala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wa qala ta'ala an Sulaiman ala lisani Bilqis, kemudian dibawakan ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ini bukan ucapan Ratu Saba, bukan. Tapi ucapan Ratu Saba yang mana? Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Sehingga yang tepat wa qala ta'ala an Sulaiman ala lisani Bilqis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman melalui lisannya Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku sendiri dan aku masuk Islam bersama Sulaiman. Itu ucapan siapa? Bilqis. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Ini bukan ucapan Bilqis, difahami? Pertanyaannya, Syu'bah. Ya. Pertanyaan untuk antum. Persiapkan. Ucapan Bilqis mengatakan Rabbi, ada berapa bacaan? Benar, selamat dari push up. Nggak bisa jawab, push up. Itu baik. Belum 24 jam, belum 12 jam. 1. Robbi, apa itu namanya? Dibuang ya-nya, ya nidak dibuang pula ya mutakallim. Robbi. Yang kedua, Rabbi, ya tidak dibuang, ditambah ya mutakalimnya ditetapkan. Terus, Robba, ya nidaknya dibuang, kemudian ya mutakalimnya dibuang, namun baknya di fathah. Yang ketiga, Robba, ya, apa itu? Ya-nya diganti dengan alif. 4. Satu lagi, Robbiyah. Ya. Lalu tidak bisa jawab tadi, push up. Itu tadi. Ya. Sedikit lagi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah syariatkan kepada kalian dari agama ini sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau
adalah apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa yang diwasiatkan kepada Nuh, diwasiatkan kepada Nabi Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada Musa, apa yang diwasiatkan? Yang diwasiatkan, yang diwahyukan adalah an aqimuddin, agar seluruhnya kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fihi, dan tidak terpecah belah. Itu menunjukkan apa? Pada lafaz an aqimuddin, menegakkan agama sama. Agama mereka, agama Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad, dan Nuh, seluruhnya satu. Ya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Amat besar bagi kaum musyrikin apa yang engkau ajakkan mereka kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, orang yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepadanya, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adadur rasul, jumlah para rasul. Jumlah para rasul. Berapa sih jumlahnya? Salah satu mi'ah wa khamsata asyar. Jumlah para rasul. Ingat, para rasul dulu. Fahami baik-baik. Para rasul. Anda tidak nyebut nabi. Rasul. Jumlahnya kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, salah satu mi'ah wa khamsata asyar. 315. Ingat baik-baik, 315. Wal anbiya, sedangkan jumlah para nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlah para nabi berapa itu? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Berapa? Musa'ab? Hah? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Hah? 124.000. Enggak. Hah? Apa? 100. Enggak. Mi'atu alfin itu berapa? 100.000. Arba'a wa ishrun alfan. Itu 24.000. Jadi berapa? 100 berapa? 124.000. Ya. Sekian anak kayaknya hadisnya al-muhim. Untuk hadis yang menyebutkan jumlahnya ini tadi untuk para nabi, ada perbincangan di kalangan para ulama. Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah taala ala tad'ifihi, ya, ala tad'ifihi, wa amma Syekh Al-Albani ala tashihihi. Ya, demikian juga sehingga anak Syekh Muqbil juga ala tad'if hadzal hadis. Ya. Yang sahih yang 313 itu yang dikuatkan oleh Syekh Yasin. Antum bisa lihat di ta'liq beliau ala al-aqidah al-wasithiyah, ya. Sehingga Anda yang menguatkan juga pendapat ribuan ini untuk jumlah para nabi, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid dalam kitab Tanbihatus Saniyah ala al-aqidah al-wasithiyah.
Wa sabata dzalika fil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Umamah wa min hadits Abi Dzar. Sabit hadis dari Abu Umamah dan Abu Dzar. Kalaupun Abu Umamah untuk lihat di ta'liq itu disebutkan wa huwa haditsun sahih nasu an Abi Umamah anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyyun kana Adam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi? Qala na'am mu'allamun mukallamun. Adam adalah nabi yang mu'allam, yang diajari. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mukallam yang diajak bicara. Ada 3 nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Ada 3 nabi alaihim salawatullahi wassalamuhu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, bukan tanpa hijab, tanpa perantara, min wara'i hijab, tapi di belakang hijab. Ya. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua Nabiullah Musa alaihissalam, yang ketiga Nabiullah Adam alaihissalam. 3 nabi ini nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Adam mu'allamun mukallam. Mu'allam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam nama-nama yang ada di muka bumi ini tadi. Qala, lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, kam bainahu wa bainan Nuh. Berapa jarak antara Adam dan Nuh? Qal asyru qurun. Asyru qurun. Rasul mengatakan jarak antara Adam dan Nuh asyru qurun, 10 kurun. Kata para ulama 1 kurun itu 100 tahun. Berarti 10 kurun 100 kali 10 1000. Qalu ya Rasulullah kam kanatir rusul. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah kam kanatir rusul. Berapa jumlah rasul? Faqal, Rasul mengatakan salah 115 jamman ghafiran. Ya. Ada 315 jamman ghafiran. Jumlah yang sangat banyak. Di riwayat yang lain, waja'a fi riwayatin ukhra inda Tabrani fi Mu'jamil Kabir salasatu mi'a wa salasata asyara, 313. Wal hadits dzakarahu al-Imam Al-Wadi'i fi Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Hadits disahihkan Syekh Muqbil dan juga Syekh Al-Albani dan juga murid beliau itu Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu taala. Adapun jumlah para nabi ini ya yang terjadi perbincangan di kalangan para ulama ya. Terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Namun di sini disebutkan wa min hadits Abi Dzar, hadits Abu Dzar di sini disebutkan akhrajahu Ahmad an Abi Umamah wa Abi Dzar, akhrajahu Ahmad fil Musnad an Abi Dzar, kharajahu al-Imam Al-Albani fi bistashihi wa raji' li zaman as-silsilah as-sahihah. Nah, itu kalau mau lihat di silsilah sahih, Syekh Al-Albani lebih condong ke tashih hadis tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun bab yang berikutnya al-farqu bainar rasul wan nabi, di insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul. Pendapat mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam, adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Sampai-sampai beliau punya risalah, punya buku khusus yang menjelaskan adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Dikarenakan di sana ada yang mengatakan tidak ada beda antara nabi dan rasul, ya, tidak ada beda antara nabi dan rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.